Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah al-Islam rahimakumullah. Berjumpa kembali bersama Teh Im pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, bila atas izin Allah ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Bahagia terus, ceria terus. Kayak siapa? Kayak Teteh dong. Insya Allah ya, semoga sehat walafiat, sehat lahir, sehat batin kita, segala situasi, kondisi kita apapun pada saat ini semoga selalu penuh dengan rahmat, maghfirah dan juga inayahnya Allah. Amin. Apa Teteh yang ingin diobrolkan, yang ingin dibahas kali ini? Ini agak sedikit gak tahu akan banyak orang yang tersinggung gak ya? Emang apa sih Teteh yang ingin dibicarakan? Iya, jadi sekarang Teteh ingin sedikit membahas orang-orang yang senang menonton film Blue. Tahu film Blue? Apa Teteh harus bilang film Orange? Tapi insya Allah ya sudah paham. Nah, Teteh gimana nih caranya? Aku tuh sebetulnya ingin berhenti dari menonton film Blue ini nih Teteh. Gitu ya. Ada gak sedikit apa ya sarannya dari Teteh? Mungkin sebelum kita mencari tahu akan solusinya, kita harus tahu dulu dampaknya ya. Karena kalau orang tidak tahu dampaknya ya nanti biasanya orang itu akan bablas saja karena tidak berpikir akan dampak negatifnya. Tetapi sebelum bicara ke solusinya ataupun dampak negatifnya, kita harus melihat dulu dua tipe orang. Jadi ada dua tipe orang. Ada tipe yang pertama, ketika orang melakukan dosa, ya, ketika orang melakukan dosa, itu si hatinya masih ingat kepada Allah. Maksudnya, ya Allah, aku tahu kok ini dosa. Ya Allah, aku malu dengan dosa yang aku lakukan. Tetapi aku tidak bisa keluar dari dosa ini. Tetapi hatinya mengakui ada rasa malu kepada Allah kalau yang ini lakukan adalah dosa. Itu tipe yang pertama. Dan ini yang Teteh harapkan adalah jika kalian pada saat ini semoga kalian masuk ke dalam tipe yang pertama. Karena tipe yang kedua ini agak cukup sulit kalau tidak Allah yang memberikan hidayah taufik. Karena untuk tipe yang kedua tak sedikit kita mendapati orang ketika orang tersebut melakukan dosa sudah roin. Artinya roin itu sudah tertutup, sudah berkarat hatinya. Ketika melakukan dosa sudah hilang rasa malunya. Gak ada rasa malunya ketika dia dosa. Bahkan saking udah terbiasa akan dosa tersebut sehingga menganggap dosa yang ia lakukan kalau itu bukan dosa. Ketika dilihat dosanya oleh orang lain, dia tidak merasa malu. Meskipun dipandang oleh orang lain, bahkan orang ini mengajak kepada orang lain untuk melakukan dosa bersama-sama dengan dirinya. Nah, ini yang membahayakan adalah tipe yang kedua. Untuk tipe yang kedua ini biasanya sangat sulit. Kita kasih ilmu mental, otaknya udah mental, gak mau nerima. Ketika didekati dengan hati-hatinya sudah menolak. Orang yang seperti ini biasanya na'udzubillahi min dzalik sangat sulit untuk mendapatkan hidayah taufik dari Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, maka ini mungkin solusi ini yang akan nanti Teteh sampaikan ini kayaknya lebih cocok bagi tipe yang pertama. Jika masih ada rasa malu dalam hati kita, ya itu kita harus bersyukur kepada Allah, ya. Nah, sebelum ke solusi kita harus tahu dulu dampak negatif apa sih yang akan kita dapatkan kalau kita sering-sering gitu ya senang melihat tontonan film Blue tersebut. Kurang lebih mungkin Teteh ada sedikit 4 dampak negatif yang akan kita dapatkan. Yang pertama itu tentu akan sangat berpengaruh sekali terhadap psikologis kita, ya. Tontonan tersebut itu dapat merusak akan 5 bagian otak kita, ya, terutama di prefrontal cortex pada otak bagian depan ya, dekat tulang dahi. Nah, itu biasanya yang akan terkena dampak buruk negatif sekali. Nah, sistem saraf otak kita itu akan berpengaruh sekali dampak buruknya. Kemudian itu tuh apalagi terhadap otak logika. Akibatnya, jadi si otak logika tersebut itu yang akan menjadikan dampak sehingga yang harus bertanggung jawab gitu.
Nah, otak logika kitanya udah cacat dikarenakan tontonan-tontonan tersebut. Karena kita terus-terusan melakukan stimulasi tanpa ada saringan si logika akal kitanya itu. Kenapa? Karena si otak kita itu terus aja mencari kesenangan-kesenangan dengan tontonan tersebut tanpa ada konsekuensi. Nah, kurang lebih lah, sebetulnya masih ada 5 bagian otak lain yang akan kena. Dan cuman yang lebih terkena dampaknya itu adalah di otak logika kita, seperti itu. Dan ini tuh sebetulnya sama seperti yang disampaikan oleh ulama. Contohnya seperti yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i pernah berkata di dalam salah satu referensi kita, ternyata lupa kitab apa, kalau misalkan kita yang sering melakukan perkara yang haram, itu akan menurunkan ingatan kita. Seperti itu. Dicontohkan di dalam referensi kitab itu seperti ini. Ada seorang yang tahfidzul Quran, ya. Kan kalau yang tahfidzul Quran itu setiap harinya harus terus membaca Al-Quran agar tidak lupa bacaannya tersebut. Nah, yang orang yang tahfidzul Quran ini tuh, aduh kenapa ya kok setiap hari aku semakin menurun hafalanku. Maka Imam Syafi'i berkata kepada orang tersebut, nah, jauhilah hal-hal yang haram. Kamu jangan sering melihat hal-hal yang haram, karena kalau kamu sering melakukan hal yang haram atau melihat hal-hal yang haram, itu akan menurunkan kinerja otak kita untuk berpikir. Nah, berarti tak salah ya apa yang dikatakan oleh ulama dan juga oleh yang menelaah tentang psikologis ini sangat berhubungan erat. Dan biasanya orang-orang yang sudah kecanduan melihat film atau tontonan-tontonan seperti ini, ya dampak-dampak negatif yang akan dia dapatkan gitu ya. Berpengaruh psikologis, berpengaruh terhadap mental, berpengaruh terhadap fisiknya. Biasanya kalau sudah melihat tontonan ini, orang ini akan merasa menyesal, bahkan merasa malu terhadap dirinya sendiri gitu ya. Tapi setidaknya ini masih beruntung ya, masih ada rasa malu ya, daripada tidak ada rasa malu sama sekali. Kan orang yang menonton film ini biasanya orangnya bersembunyi, tidak terbuka kan karena takut ketahuan orang kan. Misalkan dia ya santai di kamar tidur gitu ya sambil melihat tontonan tersebut gitu. Dan terus terang aja, ayo coba berkata kepada hati diri kita sendiri. Kalau kalian setelah menonton film ini, adakah rasa berdosa? Apakah ada rasa malu di dalam diri kita? Nah, dikarenakan kita tahu hal ini adalah berdampak negatif, akhirnya kita menyalahkan kepada diri kita sendiri. Membuat kita kurang termotivasi dan bahkan fisik kita pun biasanya orang yang kecanduan melakukan hal seperti ini biasanya fisiknya lemah karena mudah lesu, otaknya buntu, gitu. Seperti itu, nggak ada dampak positifnya sama sekali. Ini mohon harus diperhatikan, ya. Dan untuk dampak negatif yang kedua itu akan sangat berdampak sekali terhadap hormon yang ada di dalam tubuh kita, ya. Hormon apa teteh? Hormon kebahagiaan. Kenapa? Karena ketika orang yang sudah melakukan atau melihat tontonan ini, orang ini tertutup akan kesenangan yang lain. Padahal di luar sana banyak yang dapat menyenangkan diri kita. Kita dapat ilmu menyenangkan. Kita berbicara dengan teman, hal yang positif itu menyenangkan. Kita berolahraga itu menyenangkan. Banyak di luar sana hal-hal yang dapat menyenangkan kita. Tetapi kalau orang yang suka menonton film ini tertutup aja kesenangan itu. Karena menurut dia kesenangan itu adalah satu. Apa? Setelah aku melihat tontonan ini, gimana caranya agar aku bisa mengeluarkan dengan tangan aku sendiri. Kalau kita bicara hukum lagi, haram lagi, tambah lagi ini dosanya, beban lagi bagi dirinya. Jadi tertutup aja kesenangan-kesenangan yang lain, kesenangan inilah yang dia pikirkan. Nah, ketika orang ini udah sering nonton itu, sering mengeluarkan dengan tangan sendiri, dan itu akan dapat berpengaruh terhadap kualitas airnya. Biasanya kualitas airnya nanti encer, kualitas airnya nanti tidak baik. Kalau kualitas airnya tidak baik, tentu ini sangat berpengaruh sekali terhadap kesuburannya. Ini waspada loh yang mau mendekati kepada pernikahan ya.
Itu nanti dapat berpengaruh loh terhadap kesuburan. Aduh, gimana nih Teteh solusinya? Kalau saat ini aku sudah mengalami hal itu, kualitas air aku nih encer nih Teteh. Mau yang udah nikah ataupun yang belum nikah, maka insya Allah semoga ini jimat lanang dapat menjadi solusinya. Karena jimat lanang ini alhamdulillah produksi Teteh sendiri ini dapat membantu mengatasi permasalahan di kualitas air dan juga meningkatkan kesuburannya. Nah, setelah kualitas airnya encer, ini dampak yang selanjutnya nih, dampak negatif yang selanjutnya. Dan biasanya orang-orang yang sering mengeluarkan dengan tangannya itu sendiri, itu dapat berpengaruh terhadap, apa ya, kalau Teteh bilang ini takut takut kena pelanggaran. Apa ya istilahnya ya? Jadi cepat lah, istilahnya cepat ya. Cepat keluar lah, semoga ini tidak dapat pelanggaran nih Teteh berbicara ini. Jadi cepat keluar, jadi di 2, 3, 4 menit lamanya udah keluar seperti itu. Gitu. Itu biasanya adalah orang-orang yang sering mengeluarkan tangannya sendiri. Wah, lah kalau begitu kan nanti yang rugi siapa? Yang rugi kan nanti istrinya. Istrinya belum ngapa-ngapain, wah, wong suaminya udah tidur duluan. Kan gak enak juga. Kalau itu ada solusinya, nggak ada. Tapi nanti kayaknya Teteh iklan banget ini ngajinya, ada solusinya. Kalau yang cepat keluar itu lanang jagat, lanang godek tuh itu kopinya ya. Maaf ya, agak sedikit iklan. Oke, lanjutkan lagi. Nah, ketika hal itu apakah dapat mempengaruhi terhadap keharmonisan rumah tangga? Tentu, hubungan ini nantinya akan berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Kenapa? Karena biasanya kalau orang yang kecanduan, tapi ini bagi yang sudah kecanduan ya, udah kecanduan banget melihat menonton tontonan ini, biasanya maaf sekali kebanyakan sehingga kurang bergairah terhadap pasangan sebelah kita. Suaminya yang senang banget nonton seperti ini, mau alasan apapun, kalau udah sering kelanjutan biasanya kurang bergairah ketika melihat istrinya. Karena yang dapat memuaskan dirinya itu adalah tontonan tersebut. Semakin tertantang yang ada di dalam dirinya sehingga besoknya ingin melihat lagi adegan yang lebih menantang daripada saat ini. Besoknya ingin lagi melihat yang lebih menantang, sehingga mengurangilah rasa gairah kepada istri kita karena istri kita tidak sesuai dengan apa yang kita tonton. Na'udzubillahi min dzalik. Apakah ini dapat mengakibatkan tontonan ini kepada suatu perceraian? Bisa saja. Ya, nah itulah mungkin dampak-dampak negatif, meskipun masih ada dampak negatif yang lainnya. Sekarang apa Teteh solusinya? Solusinya gimana? Solusinya itu adalah hati. Karena itu semuanya bermuara awal mula dari hati kan. Ketika hati ada keinginan ya kita lakukan. Maka hati kita harus menyesal dulu. Mau apapun itu dari dosa harus ada penyesalan dulu. Itu yang dikatakan taubat. Isi dari taubat itu adalah penyesalan. Kalau hati kita nggak ada rasa nyesal, susah. Mau gimana pun kita kasih ilmu, susah. Jadi yang pertama, benahi dulu hatinya. Ada rasa dulu menyesal dalam hati kita. Bertaubat dan nasuha kepada Allah. Setelah ada rasa penyesalan di dalam hati kita, maka kita kuatkan. Kita kuatkan dengan apa Teteh? Kita kuatkan dengan niat. Ya. Coba kita perhatikan ya, ada di dalam surat An-Nisa pada ayat ke-17. Bagaimana caranya kita bertaubat ya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalati tsumma yatubuna min qarib. Faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Innan nafsa la'amaratun bis-su' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Wallahu a'lam bil muradih ya. Jadi intinya ya bertaubat. Maka insya Allah nanti Allah akan membimbing kita, memberikan jalan kepada kita menuju orang yang lebih baik. Yang ketiga apa nih Teteh solusinya? Yang ketiga solusinya apa? Tutup. Tutup apa Teteh? Ya tutup semua aksesnya. Kamu lihat tontonan itu dari mana? Kamu tonton lihatan itu dari mana? Dari mana? Dari handphone. Teteh nggak ngerti dari mana itu. Dari YouTube ada nggak ya, tontonan seperti ini? Nggak tahu. Pokoknya kita dapat akses itu dari mana dah. Pokoknya sekarang zaman online lah. Mungkin kalian yang lebih paham ya. Nggak tahu itu dapat tontonnya dari mana. Kalau misalkan kita dapat tontonan dari kalau YouTube kayaknya di mana udah YouTube ya? Tanya gak tahu juga ini. Anak santri di depan juga ya. Ya pokoknya begitulah, intinya kita tutup aja aksesnya. Kalau misalkan dari YouTube, kalau tutup YouTube nanti gak bisa ngedengerin Teteh dong masalahnya ya. Ya pokoknya intinya gitulah ya.
Nanti tutup aja aksesnya, Teteh nggak tahu itu aksesnya dari mana lah, seperti itu. Kemudian mungkin solusi dari Teteh apa ya? Solusinya itu adalah kita harus mensibukkan diri, mengalihkan dengan hal-hal yang bersifat positif, gitu ya. Itu jadi kita rubah nih mindset otak kita gitu. Karena Teteh sendiri ini nggak tahu ya, ini Teteh yang Teteh rasakan sendiri gitu. Teteh sekarang mindset otak Teteh berpikir, mohon maaf banget ini bukannya agak sedikit sombong, mohon maaf banget gitu ya. Kesibukan Teteh ini keseharian yang pertama mungkin Teteh punya channel YouTube. Yang dulunya Teteh punya 2 channel YouTube, sekarang hanya satu yang bisa kegarap karena waktunya sangat sulit gitu ya. Dan sebelum ini Teteh ngobrol pun kan Teteh pikirkan dulu apa yang ingin Teteh obrolkan kan. Kemudian Teteh pun kalau aktif juga di TikTok Teteh punya 3 akun ya, kurang lebih lah seperti itu. Keseharian pun di sini ya adalah beberapa anak yang harus Teteh didik lah istilahnya seperti itu. Sehingga kayaknya nggak ada waktu gitu. Kalau misalkan Teteh untuk menonton sinetron atau menonton drama Korea, kayaknya sudah nggak ada waktu untuk melihat tonton yang bisa dianggap cukup mubah. Karena yang ada di dalam pikiran itu ada setiap hari. Apa yang harus aku lakukan, misalkan untuk merawat 3 akun, merawat konten YouTube, merawat kemudian suami, anak, dan juga sedikit ada anak-anak santri pondok di sini, dan kemudian Teteh juga kan ada sedikit bisnis yang berupa kopi dan juga berupa fashion pakaian, sehingga nggak ada waktu apalagi untuk menonton hal-hal yang haram seperti ini. Oke, jadi paham ya, intinya ya kita sibukkan dengan hal yang positif untuk mengalihkan pikiran kita. Kemudian untuk solusi yang selanjutnya apa? Jangan sering menyendiri ya, jangan sering menyendiri anak pemuda, jangan sering menyendiri. Karena biasanya ya menonton film ini itu ya sembunyi-sembunyi kan, takut ketahuan sama emaknya, takut ketahuan sama bapaknya. Jangan sering menyendiri ya. Bahkan kalau bisa hal ini dapat mengganggu diri kita, ya udah kita tidurnya di ruang keluarga aja, biar ibu bapak selalu ada kakak kita, ada adik kita misalkan, sehingga kita tidak terpikir ke sana ya. Ingat ya, wahai anak-anak pemuda, jangan sering menyendiri, jika hal itu langsung berpikirnya ke sana. Nah, ini nih untuk solusi yang selanjutnya, entah ini solusi yang berapa ya, yang keenam, yang keberapa. Kita harus perbanyak untuk berpuasa. Apa hubungannya Teteh dengan berpuasa? Karena ini memang ada hadisnya dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau berpuasa itu akan menekan syahwat kita, ya kan, lapar lah kita, yang terpikirnya perut kita lapar. Ibaratlah kurang lebih seperti itu ya. Ini kata baginda Nabi Muhammad yang akan menekan syahwat kita. Dan yang dimaksudkan lebih dalam di sini adalah puasa lahir dan juga batinnya. Nah, sekarang untuk tips, ya mungkin 1-2 tips yang terakhir, kita harus membuat sambungan ya kepada diri kita. Jadi memang Allah yang membuat program untuk diri kita, tetapi kita yang membentuk akan program tersebut gitu. Jadi ditekankan di sini, kita itu harus berpikir baik kepada siapa? Kepada diri kita. Dan tentunya harus selalu berpikir baik kepada Allah. Kita harus selalu berhusnudzon kepada Allah. Karena kalau misalkan kita berpikir negatif, hati kita negatif, karena itu akan merusak pembentukan akan jiwa kita. Dan ujung-ujungnya nanti fisik kita, badan kita pun akan rusak. Nah, bisa saja kita melakukan treatment seperti ini ya. Treatment seperti ini adalah salah satu treatment untuk mengatur pola pikir kita. Misalkan kita bisa dilakukan pada jam berapapun, pagi hari, kapanpun. Kita rilekskan dulu badan kita, dan bagusnya badan kita dalam keadaan bersih gitu ya. Apalagi kita dalam keadaan punya wudhu, kita rileks, duduk serileks mungkin. Dan enaknya kalau Teteh itu duduk dengan cara duduk seperti yoga, tau ya, duduk seperti yoga. Tapi nggak bisa contohkan di sini. Kita sedikit tangan kita terbuka di atas paha kita pejamkan mata kita, kemudian kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa beristighfar dulu kepada Allah, kita bisa bersyukur setelah itu kepada Allah ya. Atau kita bisa dengan mengucapkan, semakin diperkuat lagi dengan mengucapkan syahadat, kemudian sambil kita mengatur pola nafas, kita masukkan aura positif, misalkan mau dengan ucapan ataupun hati kita yang berkata. Kemudian kita membayangkan kepada diri kita sendiri kalau aku adalah orang yang baik, ya. Nanti bisa kemudian kita olah dengan kata-kata positif lagi bagi diri kita. Misalkan kita awali dulu untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Aku adalah orang yang baik, aku adalah orang yang baik, seperti itu ya. Ini istilahnya apa?
meditasi begitu ya. Ingat ya, dengan mengatur pola nafas kita. Jadi paham ya, di sini kita bermeditasi mau diucapkan oleh lidah atau diucapkan oleh hati. Sekali lagi, aku adalah orang yang baik dengan izin Allah. Harus selalu mengandalkan Allah ya. Dengan izin Allah aku bisa. Dengan izin Allah aku bisa. Mungkin itu tipsnya. Dan untuk tips yang terakhir, satu lagi nih, tips yang terakhir, biasakan ya kita mandi menggunakan air yang dingin ya, kecuali di dalam keadaan yang darurat. Dan kalau bisa jangan mandi melebihi dari sekitar jam 5 sore ya. Jadi nanti kita boleh mandi sekitar melewati jam 12 malam. Nah, baru kita mandi. Dan diusahakan menggunakan air dingin karena memang air dingin itu sangat bagus sekali terhadap sistem saraf otak kita. Masya Allah ya. Ini sih yang terlintas di dalam pikiran Teteh. Mungkin masih ada solusi-solusi yang selanjutnya. Monggo silahkan bisa menambahi di komentar jika ada solusi-solusi yang selanjutnya. Cuman pada saat ini inilah yang Teteh pikirkan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wallahu a'lam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.